Bismillahirrahmanirrahim. Wajibul waladi nahwa nabiyihi. Ini kitab Akhlaqul Banin ya, juz 2 di bab yang nomor 4 tentang kewajiban anak kepada nabinya. Jadi kemarin diterangkan masalah murid yang dicintai. Sekarang melanjutkan keterangan yang kemarin tentang kewajiban anak kepada nabinya. Jadi kita itu punya nabi, yang namanya nabi kita itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mempunyai kewajiban kepada nabi? Karena memang Nabi Muhammad itu yang membawa risalah Islam ini kepada kita, sehingga kita itu tidak tersesat ke jalan yang memang dulu itu adalah jalan orang-orang yang jahiliyah. Makanya di kitab ini diterangkan bahwasanya akhlak yang baik sebagai murid yang baik, yang dicintai, dan sebagai anak yang mempunyai kewajiban kepada nabinya. Makanya diteruskan di dalam keterangan kitab ini, i'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu haqqun adimun alaik. Ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mempunyai hak yang besar kepada kita. Makanya beliau itu diutus kepada umatnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya saya itu diutus kepada umat itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang dulu sebelum datangnya Rasulullah, akhlak daripada umat sebelum datangnya Rasulullah itu sangat bodoh sekali. Sampai-sampai orang itu kalau punya anak banyak, pasti itu menjadikan orang tersebut itu berat. Makanya ketika masih kecil, lahir ketika di situ alat kelaminnya perempuan, langsung dibunuh, langsung dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Kalau laki-laki dibiarkan. Tapi ternyata lambat laun, semakin lama semakin banyak kita itu kekurangan. Dulu itu kekurangan di zaman jahiliyah perempuan. Akhirnya wong podo mikir, iki nek diterus-terusno, kok wong wedok berkurang, kok ya awake dhewe rasa kelon bereng. Akhirnya masa itu terus diteruskan oleh orang-orang jahiliyah. Dan ketika pada masanya Rasulullah dilahirkan dan menyinari bumi yang dengan gelap gulita dengan zaman kejahilian, Rasulullah membawa risalah yaitu namanya agama Islam. Ya, Rasulullah ini mengemban tugas yang berat sekali. Ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah itu akhirnya menggigil. Dan Rasulullah meminta kepada Siti Khadijah untuk menyelimuti, zamiluni. Karena apa? Sangat beratnya menerima tugas yang diberikan oleh Allah. Itu Rasulullah. Kalau nabi terdahulu ya, seperti Nabi Yusuf, nabi-nabi yang terdahulu, itu hanya di suatu negara. Seperti Nabi Yakub di Syam, seperti Nabi Yusuf di Mesir, dan seterusnya. Jadi hanya negara-negara tertentu. Tapi kalau Rasulullah untuk rahmat seluruh alam, makanya lumrah umpama Rasulullah itu menggigil. Karena apa? Mempunyai sifat basyariah. Tapi sifat basyariahnya Rasulullah itu, atau para nabi, para rasul, itu tidak mengurangi derajat kenabiannya, tidak mengurangi derajat kerasulannya. Makanya kewajiban anak, kewajiban kita sebagai pemeluk agama Islam wajib mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah mati-matian memperjuangkan kita. Bahkan ketika akhir hayat beliau yang diingat adalah ummati, umatku. Si diilingi lu mati. Makanya Rasulullah ketika tidur itu beda dengan tidur kita. Nak Mas to tidur, matane merem, atine merem. Ditakoki, "Mas to, sampean mimpi apa Mas to?" Gak roh. Adit apa neh, isuk turu, bengi turu, sore yo turu. Mimpi apa Dit? Mbah pusing aku. Piye